armada bajak laut merupakan kekuatan besar yang dimiliki oleh suatu kelompok tertentu. Kekuatan besar ini menjadi penanda bahwa orang-orang yang terafiliasi ke dalam kelompok tersebut mengakui bahwa pemimpinnya adalah orang yang memiliki pengaruh besar terhadap visi mereka. Salah satunya adalah kelompok bajak laut topi jerami yang juga memiliki armada besar. Hal ini disebabkan karena Luffy dan kru topi jerami lainnya adalah orang yang memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan. Armada besar topi jerami alias Straw Hat Grand Fleet saat ini adalah salah satu armada bajak laut terbesar di seri One Piece. Bagaimana tidak, jumlah anggota yang tergabung ke dalam armada besar ini mencapai 4.300 orang. Armada ini terbentuk pasca Arc Dressrosa, di mana ada beberapa kelompok bajak laut yang pada akhirnya memutuskan untuk bersatu dan beraliansi dengan kelompok topi jerami, lalu terbentuklah armada besar tersebut. Yang menarik adalah sebenarnya Luffy sendiri gak mau menginginkan hal tersebut, tetapi para kapten bajak laut itu yang memutuskan dan memaksa Luffy untuk mau menerimanya. Sayangnya, memang sampai saat ini aksi dari armada besar topi jerami masih belum terlihat. Padahal kemunculan mereka sangat dinantikan oleh para fans, terutama Minsai sendiri. Lalu, siapa saja anggota yang tergabung ke dalam armada besar ini? Dan di video kali ini, Minsai akan membahas 7 kapten divisi armada besar topi jerami. Sebetulnya, Orlumbus bukanlah seorang bajak laut, melainkan seorang petualang atau penjelajah di One Piece seperti halnya sosok Montblanc Nolan. Dia merupakan pemimpin dari sebuah armada besar yang bernama Armada Yonta Maria. Orlumbus merupakan salah satu peserta turnamen di Korida Colosseum dan berusaha untuk mendapatkan buah iblis merah Meranomi. Namun, pasca peristiwa di Dressrosa, akhirnya Orlumbus pun mengurungkan niatnya. Selain memiliki tubuh yang besar, ia juga memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Hal ini bisa kita lihat dalam momen ketika ia melemparkan Zoro ke dalam pertempuran untuk melawan Pika. Ia juga selalu membawa cambuk sebagai senjatanya dalam pertempuran. Bukan hanya sebagai senjata, akan tetapi juga sebagai simbol otoritasnya sebagai Admiral Yonta Maria. Dia kemudian memutuskan untuk menjadi seorang bajak laut bersama dengan armada besarnya yang memiliki jumlah kru mencapai 4.300 orang. Hal tersebut ia lakukan setelah memutuskan untuk join dengan armada besar topi jerami. Dengan jumlah kru yang mencapai 4.000 orang, Orlumbus merupakan penyumbang kru terbesar di armada besar topi jerami. Meskipun suku kaki panjang adalah suku yang menarik, namun suku lengan panjang pun tidak kalah unik dan mematikan. Mereka juga mampu membuktikan dirinya sebagai seorang petarung yang tangguh. Salah satu karakter dari suku lengan panjang yang mampu memanfaatkan kekuatan pukulannya adalah Ideo, si meriam penghancur. Ideo dikenal memiliki kemampuan untuk menciptakan sebuah ledakan dari pukulannya. Hal tersebut dikarenakan Ideo sudah menguasai sebuah bentuk sempurna dari bela diri tinju yang bisa memanfaatkan lengan panjangnya dan juga memanfaatkan bagian tubuh lainnya yang kemudian menghasilkan sebuah pukulan yang bisa menghancurkan lawan ataupun sekitarnya. Teknik tersebut bernama Hakaiho. Ideo sendiri merupakan kapten dari divisi 4 armada besar topi jerami bersama kelompok bajak lautnya, yaitu Triple X Gym Martial Arts Alliance. Leo adalah seorang kurcaci yang berasal dari kerajaan Tontanta yang pertama kali muncul di Pulau Greenbeat. Pada saat itu, Leo bersama kelompok kurcaci lainnya berusaha untuk menyerang prajurit angkatan laut. Leo pun memiliki kekuatan buah iblis bernama Nui Nui Nomi, yang dimana Leo mampu menjahit hampir semua benda atau material apapun. Kemampuan tersebut bisa kita lihat ketika ia mampu membuat Robin tidak berkutik akibat kemampuan jahitannya. Di armada besar topi jerami, Leo merupakan pemimpin divisi 5. Leo dan kekuatan militer dari kerajaan Tontanta berjumlah kurang lebih 200 orang. Meskipun Leo merupakan seorang kurcaci yang bertubuh kecil, namun tekad dan semangatnya tidak bisa dipandang sebelah mata.
Bagaimana tekad mereka untuk menghadapi pasukan angkatan laut dan juga bajak laut Don Quixote do Flamingo menjadi bukti nyata dari hal tersebut. Tubuh yang kecil serta kecepatan yang sangat lincah, hal ini memudahkan ia untuk menyusup atau menjadi mata-mata bagi armada topi jerami. Don Sai merupakan salah satu anggota keluarga dari Chinjao Family dan merupakan pemimpin divisi 13 dari kelompok bajak laut Haponepi. Dalam aliansi besar topi jerami, Don Sai merupakan pemimpin dari divisi 3. Untuk masalah kekuatan sendiri, Don Sai terkenal sebagai seorang petarung yang kuat. Buktinya, dia mampu mengalahkan Fang Brother, karakter yang mampu mengalahkan bajak laut dengan nilai buronan 100 juta berry hanya dengan satu tendangan. Don Sai juga mampu mengalahkan Lao Ji, salah satu petinggi dari keluarga Don Quixote do Flamingo yang berhasil mengalahkan kakeknya, Don Chinjao, dengan hanya menggunakan satu tendangan haki yang kuat. Selain tendangan yang kuat, ia juga menggunakan tombak dalam pertempurannya. Bahkan, Don Chinjao sendiri mengakui kalau Sai sudah berhasil melampaui kekuatannya. Dengan kemampuan Hashoken yang kuat, Don Sai berhasil mendapatkan kekuatan fisik yang mengerikan. Don Sai juga menjadi salah satu karakter yang diketahui pernah menghajar Tenryubito. Cavendish merupakan salah satu bajak laut dari generasi baru yang namanya cukup populer di lautan. Reputasinya sebagai bajak laut sama hebatnya dengan kemampuannya yang dahsyat. Salah satu kemampuan dahsyat yang Cavendish miliki adalah menggunakan pedang yang bernama Durandal. Cavendish atau yang mirip dengan Lancetot ini terkenal karena gaya bertarungnya yang mengandalkan kecepatan. Hampir tidak ada orang yang bisa menghentikannya. Kekuatan Cavendish akan sangat mengerikan ketika ia berada dalam kondisi tertidur, yang mana kepribadiannya akan sangat jauh berbeda dengan sosoknya pada saat terbangun. Ia menjadi seorang Hakuba berdarah dingin yang tidak kenal ampun membunuh siapapun yang menghalanginya. Kecepatan serangan dari Cavendish bahkan menjadi sebuah ancaman besar oleh para petinggi di kelompok bajak laut Don Quixote. Diketahui sebelum insiden Dressrosa, Cavendish memiliki buronan 300 juta berry. Nilai buronan tersebut kemungkinan telah bertambah setelah insiden Dressrosa dan setelah bergabung dengan armada topi jerami. Di armada besar topi jerami, Cavendish merupakan pemimpin dari divisi pertama. Cavendish merupakan pemimpin dari kelompok bajak laut Beautiful dengan jumlah kru yang mencapai 75 orang. Haji Rudin merupakan karakter yang jadi bagian dari suku raksasa yang berasal dari Pulau Elbaf. Dia juga sempat berpartisipasi dalam turnamen di Colosseum dalam Arc Dressrosa. Menjadi bagian dari suku raksasa, tidak heran jika kekuatan fisiknya sangatlah luar biasa. Dan kekuatannya terbukti dalam turnamen di Colosseum saat ia bertarung melawan salah satu peserta yaitu Megfish. Haji Rudin merupakan kapten dari kelompok atau divisi ke-6 dalam armada besar topi jerami. Ia sendiri sebenarnya merupakan kapten dari kelompok bajak laut New Giant Warrior. Sebelum mengenal topi jerami, dulunya dia pernah menjadi bagian Buggy's Delivery, sebuah kelompok kriminal milik Buggy, tepatnya pada saat Buggy menjadi sisi bukai. Namun, dia memutuskan untuk keluar dari kelompok tersebut. Meskipun jumlah krunya tidak banyak, tetapi mereka semua adalah bagian dari suku raksasa. Yap, siapa yang tidak kenal Bartolomeo? Rasanya teman-teman semua sudah pada tahu siapa Bartolomeo. Dia adalah fans fanatik Luffy yang sangat mengagumi sosok kapten topi jerami tersebut dan juga kru lainnya. Bartolomeo bahkan rela melakukan apapun untuk bisa bertemu atau menjadi seperti mereka. Ternyata ada alasan kenapa Bartolomeo ngefans dengan Luffy. Pada 2 tahun lalu, tepatnya ketika sebuah petir menyelamatkan Luffy dari eksekusi mati, Bartolomeo ada di antara para kerumunan dan merasa takjub dengan apa yang dia lihat. Sejak saat itu, Bartolomeo mulai mengagumi Luffy dan kru topi jeraminya serta mengikuti semua berita tentang mereka. Bahkan, kapal bajak lautnya saja penuh dengan aksesoris Luffy dan kawan-kawan. Semua harga buronan, informasi tentang Luffy, bahkan berhala Luffy terlihat jelas berada di depan kapal tersebut. Selain dari sifat konyolnya,
Ternyata Bartolomeo mempunyai kekuatan buah iblis Bari-Bari Nomi. Buah iblis ini berjenis paremesia yang memungkinkan penggunanya untuk membuat barir atau penghalang yang sangat kuat. Pengguna buah iblis sebelumnya diketahui adalah Semimaru, seorang yang membantu Orochi menjadi penguasa shogun pada eranya. Bahkan Kozuki Oden yang sangat kuat tidak mampu untuk menembus pertahanan perisai ini. Pasca perang besar di Marineford, Bartolomeo memutuskan untuk berhenti menjadi penjahat dan memulai petualangannya sebagai bajak laut. Dalam petualangannya menuju New World, ia mengatakan tidak memiliki seorang navigator. Seperti yang kita tahu bahwa navigator adalah sosok yang sangat penting setara dengan kapten kapal. Akan tetapi, Bartolomeo tidak membutuhkan navigator. Kelompoknya hanya mengandalkan saran nenek untuk bisa menuju New World. Padahal saran yang diberikan tidak jelas, namun mereka bisa sampai ke New World secara ajaib. Dia bahkan rela pergi ke Dressrosa, ikut turnamen di Colosseum demi mendapatkan merah-merah Nomi dan akan memberikannya kepada Luffy. Bartolomeo memiliki sebuah kelompok bajak laut bernama Bartok Club dengan anggota 58 orang dan menjadi kapten di divisi 2. Namun saat ini nyawanya terancam karena Shanks mencari keberadaannya pasca membakar bendera kelompok mereka. Buset, nekat banget. Oda Sensei masih belum memberikan momen kepada armada besar topi jerami, yang mana hal ini pun membuat para fans tidak sabar untuk melihat aksi mereka. Sebelumnya, banyak dari mereka yang menduga bahwa armada besar ini akan muncul dalam perang besar di Onigashima. Namun faktanya hal tersebut tidak pernah terjadi. Kemungkinan mereka akan muncul menjelang akhir cerita One Piece dan saat itu kita akan melihat kekuatan besar armada besar topi jerami. Dan itulah pembahasan tentang 7 kapten divisi armada besar topi jerami. Sekali lagi, ini hanyalah teori dan beberapa fakta yang Minsek rangkum dari sumber terpercaya seperti manga dan artikel yang relevan. Kalau kalian punya teori atau pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Tentunya Minsek akan sangat senang dan membuka ruang untuk diskusi mengenai teori-teori yang lain. Jika ada salah pengucapan nama tokoh maupun kata narasi yang keliru, Minsek mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye.